wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari yang cerah ini, saya sudah berada di Desa Maju Jaya, di mana di desa ini banyak sekali para petani yang sudah membudidayakan tanaman sayuran dan lain-lain sebagainya. Di video saya kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai komoditi tanaman terong. Permisi Bu, ya, selamat pagi. Maaf telah mengganggu waktu kerjanya Ibu. Kalau boleh dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Sukinam. Baik Ibu Sukinam, Ibu berprofesi sebagai petani itu sudah berapa lama? Sudah lebih 5 tahun. Selama 5 tahun ini, apakah ada kesulitan atau hambatan yang terjadi pada saat membudidayakan tanaman terong ini? Saya tuh mengalami kesulitan untuk menentukan bagaimana kondisi tanah yang baik untuk tanaman terong saya ini. Baik. Mungkin kalau untuk kondisi tanah yang baik atau yang ideal untuk komoditi tanaman terong ini, itu biasanya tanah yang berlempung berpasir. Di mana tanah berlumpur berpasir ini memiliki tekstur yang halus dan lembut, sehingga memiliki daya simpan air yang sangat tinggi di dalam tanah tersebut, dan juga dia bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Jadi kondisi tanah yang cocok untuk budidaya terong itu berlumpur berpasir. Iya. Dan apakah ada hambatan yang lain dalam menanam ini? Saya itu masih kurang ngerti Bu, cara budidaya yang baik untuk tanaman terong itu seperti apa. Cara membudidayakan tanaman terong ini, yang pertama itu pastinya pemilihan bibit atau benih. Dimana pemilihan itu untuk menentukan mana bibit yang unggul atau yang bagus dan yang terhindar dari hama dan penyakit. Dan selanjutnya, setelah kita menentukan bibit ini, itu langkah selanjutnya yaitu bibit tersebut kita rendam menggunakan air hangat. Itu rendamnya itu selama 1 jam. Setelah direndam, kemudian itu bibit dari tanaman terong ini kita semai. Di mana tempat persemaiannya ini bisa menggunakan botol aqua air mineral, atau dengan menggunakan tempat persemaian, atau enggak bisa juga bak yang bekas untuk tempat persemaian tersebut. Dan setelah kita menyemai selama apabila umur dari bibit tanaman terong sudah 1 atau sudah muncul 4-5 helai, itu sudah siap untuk dipindah tanam lagi. Yaitu selanjutnya itu menanam tanaman terong. Sebelum kita pindah tanam bibit ke polybag yang lebih besar, itu terlebih dahulu kita harus menyiram bibit tersebut agar pada saat kita mengambil bibit terong tersebut itu tidak rusak atau tidak mudah gitu dalam mencabut. Setelah dipindah tanamkan, dan yang saya lihat ini kan Bu, itu kan menanam tanaman terong ini di polybag. Ya, setelah kita mencabut bibit terong tersebut, kemudian kita membuat lubang tanam pada polybag yang lebih besar. Itu kira-kira ukurannya 40-50 cm. Polybag yang besar. Setelah kita melakukan pindah tanam itu, langkah selanjutnya itu ada perawatan pada tanaman terong. Di mana perawatan pada tanaman terong ini biasanya itu melakukan penyiraman setiap hari di pagi hari. Ada juga dengan mencabut rumput-rumput di sekitaran polybag atau yang
tanaman terong. Setelah pupuk yang cocok untuk tanaman terong itu apa? Contohnya seperti pupuk apa? Contohnya itu ibu bisa menggunakan pupuk alami atau pupuk kandang, bisa juga itu menggunakan pupuk kompos dari daun-daun atau rumput-rumput liar. Jadi kira-kira umur terong waktunya dipanen itu kapan ya? Waktu panen pada tanaman terong ini yaitu sekitar 3 sampai 5 bulan. Itu untuk panen pertama kalinya. Selanjutnya setelah pertama kali panen, buah bisa dipanen itu selama 3 sampai 7 hari. Seperti itu. Apakah ada hama atau penyakit yang menyerang pada tanaman terong? Nah, sejauh ini hama yang menyerang itu seperti kutu daun, kemudian penyakit itu bercak coklat pada daun terong. Pada hama dan penyakit yang terdapat di tanaman terong ini, bagaimana cara ibu untuk mengendalikan? Biasanya saya mengendalikannya dengan cara menyemprotkan pestisida. Menurut pemahaman saya, saya juga izin tambahkan juga, selain menggunakan pupuk pestisida, cara pengendalian pada hama dan penyakit juga bisa secara manual. Seperti kalau misalnya pada hama itu kan terdapat kutu daun. Kalau misalnya hama yang menyerang pada tanaman terong ini dalam bentuk sedikit, itu kita bisa memangkasnya juga, memangkasnya. Begitupun juga pada penyakit yang menyerang pada tanaman terong. Adakah masukan dari Ibu mengenai alat-alat yang digunakan saat kita berbudidaya? Biasanya pada saat kita berbudidaya tanaman ini, biasanya itu menggunakan anggur, enggak parang, itu kalau misalnya campuran itu dan kalau parang itu kayak itu hasilnya jika pada di lahan yang luas itu kita bisa menggunakan hand tractor untuk membutuhkan tanaman mengenai kalau saya sudah panen tanaman saya ini dalam jumlah besar, saya bingung cara saya untuk menjualnya itu kemana aja, karena mungkin harganya yang udah, maksudnya harganya tuh rendah, jadi hasil saya tuh ada yang nggak terjual tuh. Masukan ibu yang tepat tuh seperti apa? Menurut saya ibu bisa jika ibu memanen tanaman terong ini, ibu tuh bisa menjualnya dalam bentuk sayur masak, itu juga bisa, atau enggak dibuat olahan seperti steak, itu juga bisa. Saya itu yang bisa untuk apa sih pengolahan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika telah